Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sesi pagi ini saya akan menyampaikan gimana ini akan ada kaitannya dengan penyesalan. Pertama, kalau diartikan secara sederhana atau mungkin secara umum, penyesalan itu kan bisa terjadi sama hal yang besar maupun perkara kecil. Bukan cuma soal merasa salah ambil langkah atau keputusan, tapi bisa juga karena nggak melakukan suatu tindakan yang mungkin seharusnya itu bisa mengubah keadaan yang udah terjadi gitu. Nah, kalau dalam Islam itu penyesalan dibagi dua. Ada penyesalan ya laitani sama penyesalan ya laitana. Pertama, contoh dari penyesalan ya laitani itu seperti penyesalan kayak orang munafik, di mana itu sudah menyaksikan kemenangan atau keberuntungan atau juga kejayaan dari orang Islam yang beriman. Contoh keduanya kayak orang kaya, di mana mereka itu sombong tapi diazab oleh Allah, dia jatuh miskin sehingga merasakan semua kerugiannya. Kemudian kalau penyesalan ya laitana itu lebih ke akhirat. Contohnya kayak ahli neraka atau orang yang masuk neraka, mereka itu ingin dikembalikan ke dunia, itu mereka ingin beriman kepada Allah, ingin beramal soleh, juga mungkin ingin lebih taat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena mereka sudah terlanjur di neraka, udah di akhirat juga, maka itu tidak bisa terpenuhi. Dan itu termasuk ya laitana. Nah, kalau menurut saya sendiri itu penyesalan itu juga dibagi dua. Pertama itu penyesalan yang nggak ada artinya atau nggak ada untungnya sama sekali. Kedua ada penyesalan yang ada untungnya atau ada hal baiknya lah. Nah, bagi saya kayak yang nggak ada untungnya itu kayak itu tadi yang udah orang yang ahli neraka yang udah terlanjur di neraka, mereka ingin kembali lebih taat lagi kepada Allah, tapi mereka sudah terlanjur masuk neraka. Itu yang tidak ada untungnya, penyesalan yang tidak ada untungnya. Namun penyesalan yang tidak ada untungnya itu juga dibagi lagi jadi dua. Pertama itu penyesalan pas di waktu ajal. Juga yang kedua itu penyesalan pas ada siksa, pas waktu siksa atau waktu hari kiamat datang. Nah itu untuk yang nggak ada penyesalan yang nggak ada untungnya. Kalau penyesalan yang ada untungnya, bagi saya itu seperti yang orang kaya tadi yang yaitu awalnya sombong, kemudian jatuh miskin karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mungkin dia jatuh rugi, tapi di sini dia masih dapat kesempatan. Ini bisa jadi pelajaran orang tersebut dan dia bisa bertaubat. Dan ini bagi saya termasuk yang penyesalan yang ada untungnya. Jadi gitu. Nah, selain itu ada juga riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas bahwa baginda Rasul itu pernah bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5 perkara, yakni masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Dari sabda tersebut ada 5 perkara yang dimention.
perkara yang kita harus usahakan untuk tidak kita sia-siakan. Jadi pertama itu muda sebelum tua. Nah, mungkin kalau kita sudah tua kan mungkin kita sering pikun, sering banyak lupa, atau mungkin kita tidak mampu melakukan suatu amalan. Jadi bagi saya kalau kita udah tua itu sudah wajar lah kalau kita rajin ibadah. Soalnya kegiatan orang tua itu memang secara wajar itu sudah mulai sering-sering ibadah, sudah mulai rajin ibadah. Tapi kalau ada seorang pemuda yang dia itu ahli ibadah, rajin ibadah juga, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Dan itu termasuk yang dimention pertama di sabda Rasul. Nah, mention yang kedua itu sehat sebelum sakit. Ya, seperti yang saya mentionkan yang pertama tadi, kalau tua kan kita sudah sering sakit-sakit. Kalau masih muda mungkin kalau ditakdirkan sehat terus, kita mungkin bisa lebih ya dalam beribadah. Dan belum tentu pasti kita tua nanti bisa melakukan ibadah yang seharusnya bisa kita lakukan di saat kita muda. Nah, itu pentingnya yang poin kedua ini. Nah, kemudian poin ketiga, kayamu sebelum miskin. Nah, di sini maksud dari sini itu kita harus memperkaya amal kita, ibadah-ibadah kita di dunia sebelum kita nanti miskin amal di akhirat. Jadi ketiga ini juga penting untuk tidak disia-siakan. Nah, kemudian poin keempat itu waktu luang sebelum sibuk. Kalau di sini ada waktu luang sebelum sibuk itu mungkin bisa diartikan, menurut saya bisa diartikan secara duniawi atau lebih ke akhirat. Mungkin kalau duniawi itu kita kan masih muda, dimana kesibukan kita itu nggak sesibuk orang tua atau orang dewasa sekarang. Nah, ini karena waktu muda ini waktu yang luang, kita harus memanfaatkannya atau tidak menyanyiakannya, banyak-banyak beribadah sebelum nanti kita sudah disibukkan sama pekerjaan, sudah disibukkan sama tanggung jawab keluarga dan lain-lainnya lah. Nah, kalau dalam sisi akhirat mungkin kita kehidupan itu udah waktu luang. Jadi maksudnya kita ini sudah diberi waktu luang di kehidupan untuk mengisi kantong amal kita sebelum nanti kita disibukkan di hari akhirat nanti, belum disibukkan di menghadapi siksa kubur, sebelum disibukkan menghadapi kiamat, disibukkan menghadapi akhirat, apalagi naudzubillah disibukkan disiksa di neraka. Nah, itu pentingnya poin keempat. Terakhir itu poin kelima, hidup sebelum mati. Di sini kalau kita hidup kan mungkin kita masih bisa mengisi kantong amal kita, dan itu masih dibuka lebar pintu kesempatan. Tapi kalau kita sudah mati, itu pintu kesempatan untuk beramal, beribadah, taat, dan lain-lainnya itu sudah ditutup rapat. Jadi mungkin syukur-syukur kalau kita ini punya amal jariah, dimana kalau kita sudah meninggal, kita masih ada amal yang mengalir. Menurut saya, penyesalan yang bisa saya sampaikan seperti itu. Jadi 5 perkara di atas ini
bagi saya itu perkara yang paling sering dilalaikan atau mungkin kita nggak terasa. Jadi karena itu intinya jangan disia-siakan sebelum nanti kita menyesal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.